Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa podcast FIAI UI dimanapun berada. Juga selamat siang Prof. Tamyiz Muharram yang sudah bersama dengan kita untuk kita bersama-sama membincang salah satu tema yang cukup menarik pada siang hari ini, yaitu tentang pembaharuan usul fikih atau tajdidu usulil fiqh. Saya kira tema ini adalah tema yang sangat menarik, apalagi kita saat ini bersama dengan pakarnya yaitu Prof. Tamyiz Muharram, yang sekaligus beliau adalah penulis buku yang berjudul Tajdidu Usulil Fiqh atau Pembaharuan Usul Fikih. Para pemirsa podcast FIAI UI dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa usul fikih ya, itu kata almarhum Prof. Min Haji itu menjadi the queen of Islamic sciences atau ratu ilmu-ilmu keislaman. Ini begitu pentingnya usul fikih untuk bisa kita ketahui bersama. Sekaligus dalam buku ini Prof. Tamyiz menyampaikan sebuah gagasan, yaitu pembaharuan usul fikih. Namun sebelum kita lebih jauh menggali apa yang ada di dalam buku ini, nah ini kita perkenalkan, di sini ada narasumber kita sebagai penulis buku, yaitu Prof. Tamyiz Muharram. Beliau sebagai penulis buku Tajdidu Usul Fiqh, sekaligus juga beliau sebagai guru besar ilmu usul fikih di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Nah, selamat siang Prof. Tamyiz. Selamat siang. Sehat semuanya ya, Alhamdulillah. Ya, Pas kita alhamdulillah. Meskipun kita puasa, semoga tetap sehat dan bugar. Baik. Nah, sebetulnya ini tentang usul fikih ini mungkin belum banyak yang tahu, Prof. Sebetulnya usul fikih itu apa, terus mulai kapan itu lahir, apakah sejak zaman Nabi atau sahabat itu, apakah memang sudah ada usul fikih atau pada kapan itu usul fikih itu ada? Ya, baik. Para pemirsa podcast FIAI yang berbahagia, kalau kita membincangkan ya, tentang masalah ilmu keislaman, pada masa awal Islam, jadi pada masa sahabat itu memang ilmu keislaman itu pada waktu itu belum menjadi suatu ilmu yang mandiri, yang tersendiri. Jadi seperti ilmu usul fikih, kemudian ilmu tafsir ya, kemudian ilmu tajwid, itu pada permulaan itu belum menjadi ilmu tersendiri. Jadi seperti umpamanya ya, kita contohkan ilmu tajwid itu baru muncul permulaan abad kedua Hijriah. Jadi 205 ya, itu baru ada ilmu tajwid. Ya, jadi ada yang namanya idgham, ada yang namanya idhar ya, menjadi ilmu tersendiri. Ilmu yang lain juga seperti itu. Jadi seperti ilmu hadis ya, kemudian apalagi ini adalah ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih itu baru ada ya, baru permulaan itu menjadi ilmu tersendiri secara sistematik ya, itu adalah pada masa pertengahan abad kedua. Jadi ini memang ada apa istilahnya, ada perbedaan pendapat ya, para peneliti kapan ilmu usul fikih itu adalah lahir. Tapi mayoritas
peneliti, para ulama. Jadi menjadi ilmu yang mandiri, yang tersendiri, itu adalah yang pertama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi beliau mengarang atau istilahnya menulis. Buku, istilahnya atau kitab, yaitu Ar-Risalah. Ini adalah permulaan pertama menurut peneliti mayoritas, ya. Walaupun ada juga namanya seperti dari ulama-ulama Syiah bahwa yang pertama ya membuat atau mengarang ya kitab usul fikih itu adalah Ali bin Zainul Abidin. Kemudian diteruskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian dari kelompok lain ya, dari ya ada yang mengatakan, meneliti bahwa yang pertama itu adalah Imam Abu Hanifah Nu'man. Kemudian diteruskan oleh santrinya yaitu Muhammad As-Syaibani. Jadi Hasan As-Syaibani. Kemudian juga yang lain juga ada yang berpendapat, tapi mayoritas peneliti bahwa orang yang pertama istilahnya melahirkan usul fikih yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Imam Syafi'i yang lebih ya, yaitu beliau lahir 150 kemudian wafat 205 Hijriah. Berarti ya sekitar 180-an sekitar 180-an sebenarnya atas permintaan orang yang ahli hadis, betul. Jadi orang ahli hadis, orang yang istilahnya kalau dalam ilmu hadis atau dalam hadis itu beliau sangat paham, sangat tapi untuk mengkaji mengenai mengeluarkan hukum-hukum dari sumbernya, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, itu beliau masih kekurangan. Makanya terus beliau memohon pada Imam Syafi'i untuk bagaimana caranya kita bisa memahami ya Al-Quran ya, Al-Quran dan Sunnah, kemudian bisa istimbat hukum-hukumnya. Kemudian dijawab oleh Imam Syafi'i yaitu dengan menulis surat surat dijawab permintaannya itu yaitu dengan membuat kitab usul fikih atau namanya dulu adalah Ar-Risalah. Ya. Jadi itu adalah orang yang pertama. Baik. Ya. Kalau dilihat dari segi sejarahnya ya. Jadi ini mayoritas peneliti sudah seperti mengatakan itu, ya? bahwa itu adalah orang yang pertama. Iya. Jadi pada abad kedua Imam Syafi'i itu menulis kitab yang berjudul Ar-Risalah itu menerangkan tentang disiplin ilmu usul fikih. Jadi tapi mungkin kalau praktek ilmu usul fikih itu sendiri ya, memang secara disiplin ilmu mungkin para peneliti lahir pada abad kedua Hijriah atau pelopornya dari Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Tapi praktek metodologi yang menggunakan seperti usul fikih bisa jadi itu sudah dilakukan pada misalnya zaman sahabat ya, seperti sahabat Umar ketika menerapkan hukum potong tangan tapi tidak potong tangan misalnya, seperti itu bisa jadi sudah ada praktek-praktek ilmu usul fikih pada zaman itu tapi belum termetodologikan gitu. Gimana Prof? Iya. Jadi kalau makanya seperti ini kan
ilmu fikih menjadi ilmu tersendiri mandiri itu kan abad pertengahan abad kedua tadi. Nah, tapi kalau praktek untuk istilahnya mengeluarkan hukum ya dari sumbernya, jadi al-adilah Al-Quran maupun sunnah itu para sahabat sudah mempraktekkan. Nah, jadi ilmunya itu sudah dipraktekkan, tapi menjadi ilmu yang mandiri, konsep yang sendiri, manhaj yang mandiri itu baru Imam Syafi'i. Iya. Jadi umpamanya seperti ya Imam Ali umpamanya ya, Sayyidina Ali ketika dia istilahnya memutuskan masalah mengenai tadmin ya. Nah, jadi tanggungan orang yang istilahnya dipasrai untuk gampangannya kalau mamanya di sini adalah gimana kalau orang itu dipesan untuk ini membuatkan sesuatu, membuatkan sesuatu mamanya ya jahit baju atau apa, itu tanggungan siapa? Ya tanggungan siapa kalau nanti terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Itu Sayyidina Ali sudah menggunakan yang namanya adalah kalau bahasa sekarang usul fikih adalah sudah menggunakan istihsan. Jadi metodologi istihsan sudah dipraktekkan oleh Sayyidina Ali. Tapi waktu itu belum ada yang namanya adalah konsep istihsan atau asalnya manhaj istihsan itu belum ada. Tapi Sayyidina Ali sudah menggunakan itu waktu terjadi masalah yang itu adalah berbeda dengan keadaan pada masa Rasul. Jadi Sayyidina Ali sudah menggunakan konsep itu. Tapi secara ilmu kan belum enggak dinamakan itu istihsan, enggak dinamakan itu enggak. Tapi itu sudah ada. Jadi sudah dipraktekkan. Sama ketika para sahabat itu kalau pamannya membaca ya nun mati ketemu istilahnya yang ain atau apa itu sudah tahu. Jadi itu idhar, itu sudah memang sudah persis seperti itu. Tapi kalau itu ada kalau itu ketemu dengan mim jadi itu binguna umpamanya seperti itu, sudah para sahabat sudah mempraktekkan. Jadi ya seperti yang kita membaca, tapi menjadi ilmu itu namanya idgham biruna, idgham bilaguna itu belum ada. Itu kalau kan. Ya. Sudah agak semakin jelas bagaimana usul fikih secara disiplin ilmu dimulai pertengahan abad kedua dengan Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Meskipun secara praktek itu sudah dilakukan oleh pada era sahabat. Kembali kepada bukunya Prof. Tamyiz di sini, Tajdid Usul Fikih. Di sini kan berarti ada 3 kata yang patut kita perhatikan para pemirsa podcast FYI semuanya. Itu ada tajdid, kemudian ada istilah usul dan ada istilah fikih. Tajdid itu yang berarti adalah pembaruan. Usul di situ itu kan berarti kalau dalam bahasa Arab itu jamak dari kata aslun. Yang kalau dulu saya pernah belajar asulam atau al-bayan namanya aslun atau usul itu mabuni alaihi ghairuhu. Jadi apa yang dibangun di atasnya itu yang lain. Yang lain apa? Ya fikih itu sendiri gitu. Nah, ini sesungguhnya di sini Prof. Tamyiz menyampaikan tajdid usul fikih atau pembaharuan usul fikih. Mengapa kok ada istilah pembaharuan, Prof, di sini? Apakah memang usul fikih yang ada selama ini itu sudah perlu diperbarui atau seperti apa? Ya, jadi saya meneliti buku ini ya, kemudian menjadi buku ini Tajdidul Usul Fikih. Jadi tadi sudah saya katakan, jadi usul fikih itu adalah kalau umpamanya adalah asalnya fikih. Jadi asalnya fikih. Kalau dalam bahasa adalah usul fikih itu adalah asalnya fikih. Tapi secara ilmu yang namanya usul fikih itu adalah al-qawaid ya. Jadi kaidah-kaidah ya allati ya yutawassalu biha
ilal ahkami syariah ya al amaliyah al muktasab bi adilatiha ya at-tafsiliyah. Jadi yang namanya usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu bisa kita itu adalah istimbat hukum syariah yang sifatnya itu adalah perbuatan. Itu adalah usul fikih. Jadi yang namanya usul fikih itu adalah manhaj. Jadi metodologi cara bagaimana dengan manhaj itu kita bisa menyampaikan kepada hukum-hukum syar'i yang hukum Islam namanya yang bersifat amaliyah. Yang itu adalah nanti pusatnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu adalah. Nah, sekarang ini pemikiran-pemikiran ya ulama kontemporer sekarang itu dengan perkembangan ya masalah ya, jadi masalah-masalah yang muasyirah itu kan tidak sama ya dengan masa dulu. Nah, jadi masalah-masalah kontemporer ini kan cara untuk ijtihadnya. Nah, itu apakah perlu dengan menggunakan pembaruan metodologi ya, atau cukup dengan metodologi yang sudah ada pada waktu itu. Ini para ulama kontemporer sekarang ada dua kelompok gitu. Ada dua. Ada yang setuju ya, walaupun masalah-masalah kontemporer sulitnya seperti apa atau gampangannya itu adalah pilnya seperti apa, tapi itu masih bisa diselesaikan dengan menggunakan metodologi usul fikih yang lama. Tapi ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa wah, ini kalau masalah-masalah ini harus tidak bisa hanya diselesaikan dengan menggunakan usul fikih yang sudah jadi. Nah, ini jadi kalau usul fikih yang lama ya, yang istilahnya yang dilahirkan oleh Imam Syafi'i itu kan dulu manhajnya itu kan jelas. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita baca usul fikihnya Imam Syafi'i ya, itu adalah babul bayan. Babul bayan itu yang pertama. Nah, itu adalah cara mengeluarkan hukum-hukum baik dari Al-Quran maupun dari hadis itu adalah dengan menggunakan beberapa konsep. Satu adalah babul bayan, itu adalah bayanul ilahi. Jadi itu adalah sudah ada penjelasannya dari Allah sendiri yang menjelaskan. Kemudian ada bayan nabawi. Kalau ini di dalam Al-Quran kok belum dijelaskan secara rinci secara mendetail, maka kemudian dijelaskan dengan bayan nabawi. Itu adalah kedua, itu adalah tafsir nabawi ya. Kalau sudah tidak ada, itu adalah bayan akli. Bayan akli. Lah, bayan akli di sini itu adalah di sini ijtihad para ulama. Para ulama bagaimana kalau umpamanya sudah bayan akli ya, bayan nabawi ini sudah tidak ada ya, itu adalah menggunakan bayan akli. Nah, itu adalah istilahnya manhaj yang digunakan oleh ulama oleh pada waktu itu. Nah, itu kemudian Imam Syafi'i
dengan menggunakan bayan akli itu adalah dengan menggunakan jalan kias. Nah, jadi manhaj kias itu adalah diantaranya adalah salah satu adalah metodologi yang dibuat oleh Imam Syafi'i untuk menjelaskan nanti kalau umpamanya apa istilahnya ini permasalahan-permasalahan itu adalah sudah dalam ayat Quran sudah tidak ada penjelasannya secara rinci, kemudian dalam hadis lah itu adalah dengan menggunakan adalah kias. Kemudian terus dikembangkan juga dikembangkan juga. Kemudian para ulama usulin itu nanti dengan manhaj nanti ada yang namanya istihsan. Ada yang namanya istislah, maslahah mursalah atau istislah Kemudian itu adalah satu konsep sendiri. Kemudian ada yang namanya satu daroe. Nah, kemudian ada yang namanya adalah uruf adat jadi atau lokal wisdom namanya. Itu adalah sudah para ulama usul itu adalah sudah membuat konsep-konsep seperti itu. Jadi cara mengatasi. Sekarang para ulama kontemporer terjadi dua kelompok tadi. Apakah manhaj seperti itu perlu diperbarui atau ada ilmu lain yang bisa berkolaborasi dengan itu? Baik. Atau cukup sudah itu caranya untuk menyelesaikan menggali masalah-masalah yang kontemporer ini ini memang terjadi dua kelompok. Baik Prof. Jadi memang ini sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Tamyiz Jadi ada perbedaan pendekatan di dalam menggali sumber hukum Islam tadi Soalnya kalau prinsipnya kan sumbernya itu sama dari Al-Quran dan hadis, tetapi kedua sumber itu kan istilahnya terbatas. Tidak semua persoalan itu kemudian ada di dalam kedua sumber tersebut, sehingga ada yang tadi yang sebutkan Prof. Tamyiz tadi, ada bayan ilahi, bayan nabawi, kemudian ada bayan akli. Nah, bayan akli atau metodologi inilah yang sebetulnya kita yang disebut Prof. Tamyiz ini tajdid Jadi bagaimana melakukan pembaharuan terhadap metodologi untuk menggali bayan ilahi maupun bayan nabawi tadi. Nah, ada tadi Imam Syafi'i cenderung ke qiyas, kemudian mungkin Imam Hanafi cenderung ke istihsan misalnya, atau Imam Malik ke maslahah mursalah. Nah, sebetulnya konsep pembaharuan dalam arti yang dilakukan oleh ulama terdahulu dengan perbedaan pandangan ini, bagaimana kalau kita kontekkan dengan era saat ini, itu kira-kira masih bisa relevan atau perlu didukung oleh ilmu-ilmu lain yang saat ini, misalnya ada hermeneutika, mungkin ada sosiologi, ada antropologi dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Prof kalau seperti itu? Jadi ini yang menjadi istilahnya dua pendapat. Jadi bagi ulama lain bagi ulama yang istilahnya berpendapat bahwa usul fikih itu perlu ditajdid. Ini manhaj yang dulu, jadi konsep-konsep yang dahulu itu perlu ada kolaborasi dengan ilmu-ilmu lain, ilmu sosial gitu misalnya. Seperti Profesor Dr. Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah itu, jadi konsep-konsep atau manhaj usul fikih tadi harus dikolaborasikan dengan umpamanya ilmu mengenai humaniora. Itu jadi, Prof. Ali Jum'ah setuju. Jadi kalau kita tidak cukup, contohnya masalah menentukan ini orang ini manusia ini adalah dianggap dewasa,
balik akal dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya? Itu tidak cukup hanya istilahnya istimbat terhadap nas-nas yang ada. Ya. Harus dihubungkan dengan ilmu yang lain. Iya, yang lain. Psikologi misalnya. Iya, psikologi dan lain sebagainya. Dokteran. Itu kan anunya kan kan. Itu kalau tidak seperti itu ya caranya untuk menentukan ini orang balik dan tidak. Makanya itu ada istilahnya ilmu lain untuk masuk untuk menentukan caranya ijtihad seperti itu. Nah, itu kalau bagi istilahnya ulama-ulama yang setuju dengan pembaruan usul fikih. Jadi kemudian juga seperti umpamanya Ahmad Roisuni itu juga setuju dengan adanya apa istilahnya pembaruan usul fikih ini. Jadi ada Ahmad Roisuni ya, kemudian Syekh Ali Jumat, kemudian Al-Maghfurlah Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi itu juga setuju dengan adanya tajdid usul fikih. Karena memang apa istilahnya seperti umpamanya ya. Ini metode kias ya. Ya, kias itu apakah perlu hanya seperti itu? Ya. Apakah konsep kias itu perlu dikembangkan? Ya. Jadi kalau konsep kias itu kan menyesuaikan antara ilat yang ada dalam nas, tapi nas tertentu. Jadi nas tertentu, objek tertentu, kemudian dikiaskan dengan masalah yang baru yang tidak seperti permasalahannya seperti dalam masalah dalam yang ada nas, tapi ya objeknya tertentu tadi. Makanya oleh para para ahli ini perlu. Jadi konsep kias itu adalah perlu diperbarui. Jadi bukan seperti konsep kias yang seperti dulu yang sudah ada. Jadi namanya adalah kiasul wasi'. Diperluas. Diperluas. Jadi istilahnya ini memang kan. Jadi ini adalah menurut para pemikir-pemikir itu. Tapi di samping ini Pak Muhsin, tapi walaupun umpamanya ada yang istilahnya kelompok yang setuju seperti itu, tetap ada kelompok yang tidak setuju yang dengan kontra, yang tidak. Ini kebanyakan usul fikih itu kan cara memahami nas yang ada. Kemudian kalau nas tidak ada itu dengan menggunakan masalah mursalah atau dengan menggunakan istislah itu adalah istilahnya lebih mudah. Tapi kalau ini adalah nas sudah ada, yang namanya usul fikih kan kebanyakan kan berhubungan dengan kaidah bahasa. Kalau kaidah bahasa itu sudah baku. Jadi sudah baku. Jadi kalau sudah baku kan gampangannya kan ini kan jadi tidak perlu diperbarui. Dan ini juga ulama seperti siapa? Said Ramadan Al-Buti, kemudian Syekh Mukhtar, dan hampir Kharijil Ad-Dakatir Kharijil Al-Azhar itu rata-rata itu tidak setuju dengan adanya dan mereka adalah juga punya alasan karena usul fikih itu kan sebuah metodologi manhaj. Jadi yang walaupun untuk menghadapi masalah-masalah yang sulitnya seperti apa, tapi dengan menggunakan usul fikih. Manhajan dulu, cuma masalahnya adalah perlu tambah dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini terakhir Prof. Jadi terkait dengan pembaruan usul fikih, tentu tadi ada yang pro dan ada yang kontra. Itu sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembaruan itu sudah pasti. Tapi bagaimana kemudian ke depan ini formulasi
yang ditawarkan Prof. Tamyiz terkait dengan pembaharan usul fikih itu, apakah kemudian usul fikih tadi yang salah satu contohnya qiyas wasi' tadi ya, atau kemudian melibatkan ilmu humaniora di dalam usul fikih ini, apakah itu nanti kaitannya dengan turos ya, istilahnya tradisi Islam klasik dan kemudian modernitas atau kontemporer, masalah kontemporer dengan local wisdom ini, apakah usul fikih yang ditawarkan Prof dengan pembaharuan tadi bisa terakomodasi atau seperti apa? Ya, kalau saya masih apa istilahnya ya, masih tengah-tengah. Tapi kalau menurut ini seperti Profesor ya Ali Jum'ah, kemudian Raisuni dan lain sebagainya, itu memang ya harus apa istilahnya, usul fikih itu harus diperbarui. Ya, kalau umpamanya seperti ya bagaimana konsep huruf, ya, kemudian konsep apa istilahnya istihsan dan lain sebagainya, bagaimana bisanya nanti ya konsep itu tidak menimbulkan apa istilahnya pemahaman yang parsial. Ya. Nah, itu yang paling menurut istilahnya para peneliti yang setuju dengan adanya pembaruan sebagai. Makanya nanti memang kalau ini walaupun itu pembagas pembaruan ini adalah memang sampai sekarang juga belum apa istilahnya mereka juga belum membuat usul fikih konsep yang baru itu memang mereka juga belum itu. Tapi saya sangat ya istilahnya mengapresiasi dengan istilahnya ijtihad mereka, karena mereka juga ulama-ulama istilahnya besar untuk, jadi menurut mereka ya memang harus istilahnya kolaborasi. Kalau saya itu justru masalah mengenai ini, kalau saya sendiri itu untuk caranya agar usul fikih itu bisa apa istilahnya bisa menghadapi masalah-masalah yang kontemporer ini, memang kalau saya secara pribadi memang semuanya, jadi nanti dalam masalah mengenai kan ada yang namanya konsep usul fikih itu kan ada yang namanya ibaratun nas, ada isyaratun nas, ya, ada dilalatul iqtidha. Nah, itu kan cara konsep pemahaman nas yang sudah ada. Kalau menurut teori mutakalimin ya ada yang namanya mantuk soreh, ada yang mantuk ghairu soreh. Nah, kalau saya setuju pakai itu, sudahlah pakai itu. Nah, tapi ya kalau saya caranya, walaupun pemahaman model yang bayani seperti itu ya yang bayan pakai bayan ilahi atau bayan nabawi, tetap harus dikolaborasikan dengan maqasidus syariah. Kalau saya jadi itu adalah apa istilahnya tajdid usul fikih. Jadi cara umpamanya menggunakan konsep itu semuanya, itu harus ada apa istilahnya dihubungkan dengan maqasidus syariah. Nah, jadi kita cara memahami, karena banyak sekali yang mantuk soreh itu tapi kalau ini dengan diterapkan dengan prosedur syariah kadang-kadang ini penting kalau saya itu sebagai apa istilah statement terakhir. Saya kira semakin sudah jelas dari Prof. Tamyiz. Jadi bagaimana arah pembaruan atau tajdid usul fikih ini, arahnya juga bagaimana melibatkan apa yang disebut dengan maqasidus syariah sebagai tujuan syariat itu yang dalam rangka juga lijalbil masolih untuk mengimplementasikan nilai kemaslahatan. Dan saya kira disitulah kemudian metodologi sebagai alat untuk memahami syariat itu bisa berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain yang relevan. Saya kira demikian pemirsa podcast FYI UI semuanya.
Terima kasih Prof. Ya, Tamyiz atas sama-sama. semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Amin, amin. Orang dan Kita bisa memberikan pencerahan ya. bagi banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang menjelang sore para pemirsa podcast FIAI UII dimanapun berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Saya Muhsin Ahmad dan kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Prof. Tamyiz Muharram selaku penulis buku dan narasumber kita. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.